Halo semuanya, welcome back again to my YouTube channel in investasi kripto hari ini. And then di video kali ini aku bakal coba membahas nasib dari blockchainnya Polkadot, teman-teman. Dimana kemarin banyak yang bertanya apakah Polkadot sudah mati total saat ini, apakah masih ada harapan atau tidak. Ya, kita akan membahas secara detailnya. Tapi sebelum lanjut, teman-teman, disclaimer on bahwa video ini murni hanya untuk tujuan edukasi saja. Jadi bukan financial advice kalian, dan pastikan teman-teman lakukan aksi DYOR atau do your own research sebelum melakukan investasi apapun ke aset apapun itu. Jadi kripto cukup volatile, teman-teman. Oke. Untuk itu kalau kita perhatikan per hari ini, teman-teman, Polkadot itu sudah tidak berada di top ranking 1-10, di mana sebelumnya Polkadot itu sempat bertengger cukup luar biasa di peringkat 1 hingga 10, bahkan dulu sempat ngekill dari Tether, teman-teman, market cap-nya. Jadi dia berada di peringkat 3 di bawah Ethereum, digadang-gadang sebagai pesaing utama Ethereum pada saat itu. Tapi ya jawabannya sekarang sudah terbantahkan ya, Polkadot sudah sangat tergeser jauh sekali. Oke? Jadi dari yang dulunya di peringkat 8 dengan market cap 40 miliar dolar, harganya bahkan dulu sempat tertingginya kalau nggak salah ya 55 dolar, dan supply-nya hanya 987 juta dot. Dan saat ini berapa ya kalau kita telusuri, teman-teman? Polkadot itu berada di peringkat sekitar 45 dengan harga per keping koinnya sekitar 81 sen. Ya, 81 sen minus sekitar 12% dalam 1 minggu terakhir, serta market cap-nya hanya di harga 1,37 miliar dolar. Itu so far sudah cukup menjadi decision yang cukup bagus ya seharusnya untuk kita out dari marketnya. Kenapa? Karena ya Polkadot ini sebenarnya sudah kayak blockchain mati. Jadi dia benar-benar sebagai rantai hantu yang sudah tidak ada penghuninya, teman-teman. Oke? Dan ya tentunya banyak yang bilang ini sebenarnya proyeknya bagus, teman-teman, secara teknologi. Namun kenapa sih harganya anjlok terus dari harga all time high sekitar 55 dolar, tapi saat ini sekitar 81 sen harganya. Jadi kita akan membahas secara detailnya, teman-teman. Oke guys, jadi kita akan melihat secara realitanya per Juni 2026. Harga DOT sedang di level yang sangat-sangat rendah sekali, teman-teman. Sekitaran 80 senan, dan bahkan dalam 24 jam terakhir saja ini sudah drop lagi 3-5%. Ya tentunya mingguan terlihat lebih parah ya, 12-15%. Jadi dari all time high yang sempat menyentuh 55 dolar, teman-teman, lalu kalau kita target ke harga saat ini itu sudah minus sekitar 98,5%. Jadi kalau semisal teman-teman menginvestasikan pada saat harga ATH-nya itu sekitar 10.000 dolar kalian letakkan di harga 55 dolar, tentunya saat ini uang kalian hanya tersisa 150 dolaran, teman-teman. Sakit banget ya, sakit sekali. Jadi kenapa bisa sebegini hancurnya, Bang? Ya sebenarnya ada beberapa alasan utama yang sering dibahas pada komunitas, teman-teman. Yang pertama yaitu terkait dari kondisi pasar secara keseluruhan. Jadi memang secara makro ini risk off banget ya. Jadi Bitcoin lagi struggle banget di level terendah siklusnya, dan tentunya altcoin juga ikut tertekan. Kemudian data fear and greed juga di sini terlihat ya so far sudah benar-benar extreme fear banget, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu transaksi yang bisa kita katakan sebagai likuidasi besar-besaran dari outflow-nya ETF, kemudian sentimen negatif yang membuat investor kabur ke aset yang lebih safety. Ya, jadi DOT ini kan sebagai altcoin dan dia termasuk mid cap yang ikut imbas dari transaksi tersebut. Kemudian teman-teman yang kedua itu terkait dari masalah struktural historis, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan Polkadot ini, teman-teman,
Dulunya model parachain mereka itu slot auction di tahun 2021 ya sampai 2023 lah kalau nggak salah. Dimana itu menciptakan memang lock jutaan dot tapi ekosistemnya nggak tumbuh secara harapan. Sementara kalau kita perhatikan pada saat itu Ethereum Layer 2 itu lebih gampang narik liquidity dan developer. Jadi banyak yang bilang Polkadot ini over promise dan juga under delivered. Dimana di era hype 2021 itu memang ramai sekali tapi ya secara perkembangan tidak ada sama sekali. Plus ada isu terkait dari eksploitasi bridge mereka, yaitu seperti hyper bridge yang baru-baru aja terjadi kemarin. Ya ini meskipun sempat teratasi dengan baik, tapi ya tetap aja membuat kepercayaannya goyah teman-teman. Oke? Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dari technical breakdown. Harga itu udah hancur-hancuran banget teman-teman. Jadi Polkadot ini harganya sudah breakdown support krusial di bawah $1, sekitar 81 sen. Semua moving average, kemudian RSI dan lain-lain itu semuanya hancur-hancuran. Bahkan volume trading ini menurun total di bawah $100 juta. Yang artinya secara transaksi ini belum bisa kembali pulih teman-teman. Sama sekali tidak saat ini. Untuk saat ini ya tidak bisa pulih. Jadi apakah sudah mati total? Bisa dikatakan sebenarnya belum mati total juga karena secara volume masih ada yang berdagang. Ya, $78 juta itu masih ada yang berdagang teman-teman. Jadi tentunya dengan perdagangan yang saat ini sedang berlangsung, so far ya masih ada harapan tapi kecil sekali. Cuman ya balik lagi bukan saran investasi teman-teman. Jadi keputusan apapun itu, jual dan beli itu tergantung ke tangan kalian masing-masing. Kalau menurut kalian Polkadot secara blockchain masih oke, ya silahkan. Itu keputusan kalian. Tapi saya di sini tidak menyarankan jual dan beli apapun asetnya. Hanya membahas secara teknikal, secara fundamental dan perkembangan blockchain mereka. Oke? Oke, untuk itu kita akan masuk ke bagian kedua terkait dari update perkembangan blockchain Polkadot sendiri. Langsung aja kita lihat dari datanya di sini. Oke teman-teman, jadi meski harganya sempet terlihat sangat jelek, bukan sempet ya, sudah benar-benar jelek. Tapi secara teknologi kita akui sebenarnya Polkadot ini lagi evolve signifikan. Ya inilah yang membuat banyak holder jangka panjang itu masih beberapa yang bertahan di blockchain mereka. Dimana Polkadot ini sebenarnya adalah blockchain yang fokus pada interoperability. Jadi dia menghubungkan berbagai chain lewat relay chain dan parachains. Kemudian di 2025 sampai 2026 mereka ini meluncurkan yang namanya Polkadot 2.0 dengan Agile Core Time. Yang artinya teman-teman, developer ini nggak perlu lagi ikut auction slot mahal yang harus wajib ngelock dot bertahun-tahun. Sekarang mereka bisa sewa yang namanya block space secara fleksibel, bayar sesuai pemakaian dan ya tentunya memang membuat ramah developer. Dan tentunya update besar lainnya terkait dari jam mereka ya teman-teman, yaitu Joint Accumulate Machine. Ya ini menjadi next gen arsitektur mereka yang digadang-gadang bakal mengubah Polkadot menjadi decentralized supercomputer. Ya tentunya itu klaim mereka ya teman-teman. Jadi testnetnya sebenarnya udah berjalan dan proposal mainnet mereka dirancang untuk kuartal 3 sampai kuartal 4 2026. Dan Gavin Wood serta Tim Parity ini lagi push yang cukup keras, dimana ada juga peningkatan staking teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari peningkatan staking ini dari referendum Open Governance 1909 dan juga 1910 yang lagi voting ya. Tentunya ini sebenarnya secara inti itu adalah menghapus yang namanya slashing, yang cukup bagus sebenarnya untuk nominator. Jadi menghapus slashing itu apa sih Bang? Nah menghapus slashing ini teman-teman untuk nominator, dimana ketika kita melihat di blockchain besar seperti contohnya Ether,
itu kan mereka ketika validator tidak aktif selama beberapa jam, nah mereka kan akan terkena dampak slashing karena tidak mengamankan jaringan. Nah di Polkadot ini sebenarnya sistemnya sama, cuman saat ini mereka sedang berupaya untuk merubah fitur tersebut dengan cara ya governance teman-teman. Jadi ada referendumnya di mana staking akan dibuat khusus untuk nominator tidak bisa terkena slash teman-teman. Ya jadi mereka tidak akan ada pemotongan ketika adanya terjadi pelanggaran di blockchain dalam transaksi validator tersebut. Hanya validatornya yang terkena slashing, sementara nominator tidak terkena slashing. Jadi cukup aman ya teman-teman untuk para nominator. Kemudian ada yang namanya fast unbonding teman-teman. Nah fast unbonding ini tentunya adalah untuk mempercepat unstake dari Polkadot, yang tentunya di sini dari 28 hari mereka mengatakan sekitar hanya 2 harian ya teman-teman untuk unbonding mereka berlangsung seperti itu. Jadi ya tentunya sebenarnya bagus teman-teman, cuman ya menurut saya udah agak telat dilakukan oleh tim mereka karena saat ini sudah sangat kacau sekali, kepercayaan sudah hilang, dan tentunya dengan harapan yang sudah hilang itu akan membuat DOT token ini akan semakin hancur nantinya. Tokenomics juga sebenarnya sudah direformasi ya teman-teman, ada yang namanya hard cap teman-teman. Jadi supply mereka sudah tidak yang seperti dulu, dimana DOT dulu kan tidak terbatas, sekarang sudah terbatas dengan maksimumnya hanya 2,1 miliar DOT. Dengan circulating, artinya yang beredar 1,69 miliar DOT. Kemudian total supply yang sudah dicetak 1,69 miliar DOT. Jadi sudah cukup besar sebenarnya yang dicetak, sekitar 80,52% teman-teman. Cuman ya balik lagi mereka telat melakukan hal tersebut, yang hingga akhirnya membuat orang-orang retail, investor, komunitas itu pada kabur ke blockchain lain seperti itu ya. Oke teman-teman, kemudian ya baru-baru ini juga mereka ikut yang namanya Web3 Summit Berlin teman-teman, dimana dari event mereka ini kalau kita perhatikan sebenarnya ini lebih kayak ke ya menjelaskan ya tentang blockchain baru mereka saat ini dari Jam. Dan Kevin sebenarnya sudah mengklarifikasi bahwa Jam nanti tidak akan meluncurkan token baru, karena kan banyak yang melihat, wah si Gavin ini akan meluncurkan token baru lagi dan meninggalkan Polkadot serta Kusama. Tentunya di sini Gavin sudah membantah, dia akan masih fokus dengan DOT token. Dan tentunya sebenarnya mereka ini tidak fokus ke harga, sayangnya tidak fokus ke harga. Makanya DOT token ini benar-benar hancur-hancuran sekali. Ya kalau kita bandingkan dengan Cardano ya, kehancuran Cardano misal ya. Setidaknya sih Cardano lebih baik dalam penanganan si foundernya sendiri. Memang penanganan ini kan tidak fokus ke satu founder teman-teman. Jadi karena dia blockchain desentralisasi, yang memutuskan masa depannya ya komunitas teman-teman kalian-kalian yang megang DOT token seperti itu. Sama seperti Cardano, Charles sudah melepaskan Cardano untuk didesentralisasikan. Jadi tidak ada satu hak dari satu orang yang bisa mengatur semua jaringan transaksi tersebut seperti itu. Jadi tentunya agak sulit untuk mengembangkan blockchain seperti itu teman-teman. Sementara Ethereum kan mereka sudah sebesar itu, Solana juga sama sudah sebesar itu. Kalau kita perhatikan dari Polkadot kemudian Cardano ya mereka sudah apa ya masih kecil banget dan masih banyak sekali tantangannya seperti itu teman-teman. Oke? So, jadi kesimpulannya gimana nih Bang? Ya, kesimpulan secara target Polkadot ini punya fondasi teknologi sebenarnya yang cukup kuat teman-teman. Ya, saya akui mereka punya fondasi teknologi yang kuat. Komunitasnya masih beberapa ada yang solid dan update-nya masih progresif. Tapi memang harganya saja yang hancur karena kombinasi dari market bearish serta ekspektasi yang belum ketemu. Dan apakah ini kesempatan akumulasi atau red flag? Ya keputusan ada di tangan kalian lah ya. Jadi bukan saya yang memutuskan investasi kalian. Balik lagi, DYOR, do your own research. Lakukan riset mandiri sesuai dengan analisa kalian masing-masing. Jadi tetap safety, tetap lakukan riset mandiri untuk melihat target marketnya. Untuk saat ini kalau kita perhatikan harganya sih udah ketar-ketir sekali ya, takut banget melihat harganya. Ya tentunya harapan bisa aja terjadi menjadi lebih baik dan tergantung dari developer mereka. Oke? Jadi mungkin sampai sini saja dulu pembahasannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah pantengin video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.